Jajaran Kepolisian Resor Garut terus melakukan penyelidikan dan memeriksa 6 saksi terkait kasus paguyuban Tunggal Rahayu yang berpusat di Kabupaten Garut. Paguyuban Tunggal Rahayu menjadi sorotan karena mengubah lambang negara burung Garuda dan diduga memiliki mata uang sendiri. Dua klasifikasi aset itu bisa kita pakai. Inilah video amatir yang menggambarkan kegiatan para pengurus dan pengikut Paguyuban Tunggal Rahayu yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Organisasi ini diketahui telah berdiri sejak tahun lalu. Organisasi ini tengah menjadi sorotan karena diduga telah mengubah lambang negara burung Garuda. Bagian kepala burung Garuda yang seharusnya menghadap ke kanan diganti menjadi menghadap ke depan. Kepolisian pun kini tengah mendalami sepak terjang dan keberadaan organisasi ini. Tak hanya itu, saudara, paguyuban ini pun diduga membuat mata uang cetakan sendiri dengan bergambar pimpinan paguyuban yang akan dijadikan alat transaksi internal mereka. Polisi pun telah mengantongi sejumlah dokumen milik Paguyuban Tunggal Rahayu seperti lembar susunan kepengurusan, bahkan 6 orang yang terdiri dari camat dan kepala desa di lingkungan Paguyuban. Juga 4 mantan pengikutnya telah dimintai keterangan. Masih kita mendalami dari pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kita periksa itu menjanjikan sesuatu hal kepada para anggota, ya diantaranya dengan deposito berupa emas. Nah ini juga sedang kita dalami karena kita tentunya perlu meng-cross check lagi ke saksi-saksi yang lainnya. Nah ini proses perekrutannya juga kami duga ada dugaan penipuan dan juga ada dugaan masalah mata uang, sehingga proses penyelidikan kami masih berlanjut. Hanya itu yang bisa kami sampaikan sampai saat ini. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan Paguyuban Tunggal Rahayu di Garut belum terdaftar sebagai ormas. Sejak tahun 2019, Paguyuban Tunggal Rahayu pernah mengajukan pendaftaran kepada Kesbangpol Pemda Kabupaten Garut, namun Kementerian Dalam Negeri menegaskan Paguyuban Tunggal Rahayu belum terdaftar. Sebagai ormas yang belum terdaftar, Kementerian Dalam Negeri memberlakukan Paguyuban Tunggal Rahayu sebagai subjektif orang, bukan sebagai subjektif organisasi. Kemendagri menyerahkan kasus ini kepada polisi. Tapi hingga hari ini itu belum terdaftar. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ormas ini adalah belum terdaftar. Jadi kalau belum terdaftar ya diperlakukan sebagai subjek hukum orang saja. Kan gitu. Jadi bukan subjek hukum organisasi. Nah, sekarang tinggal dilihat perbuatannya gitu. Memang sejak awal kawan-kawan Pemda Garut, khususnya Kesbangpol Garut, saya juga menunjukkan respek karena sejak awal memang melihat aktivitas ormas ini ada hal-hal yang patut diduga bertentangan dengan hukum. Tapi biarlah itu kawan-kawan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang menentukan.